Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Sajatining Mulyo pasal pertama, pasal ke-1 menjelaskan tentang makna dan tujuan tarekat. Tarekat atau toriko secara lughah adalah jalan, sedangkan secara istilah toriko adalah jalan atau metode yang ditempuh oleh seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam istilah tasawuf, toriko sering disebut juga dengan suluk, dan pelaku suluk disebut dengan salik. Suluk adalah proses atau perjalanan spiritual yang melibatkan berbagai praktek ibadah untuk menyucikan diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan salik adalah orang yang melakukan atau menempuh jalan suluk tersebut. Orang yang bertoriko atau bertarekat, mereka semua memiliki tujuan untuk menyempurnakan syariat dan hakikat agar sampai pada ma'rifat. Ma'rifat apa? Jawabannya adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Mengapa harus menempuh perjalanan agar sampai berma'rifatullah? Karena ibadah kepada Allah itu harus menyempurnakan keduanya, antara ibadah cangkang dan ibadah isi, antara syariat dan hakikat. Contohnya di dalam ibadah sholat, gerakan sholat adalah ibadah lahiriahnya, sedangkan khusyuk adalah ibadah batiniahnya. Jika kita sholat hanya cangkangnya saja, maka ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah. Ada sholat yang sah, ada sholat yang diterima. Sholat yang sah belum tentu diterima, sedangkan sholat yang diterima pasti sah. Pada hakikatnya, diterima atau tidaknya sholat ya memang itu urusan Allah. Namun Allah memberikan syarat agar sholat kita diterima olehnya. Dan jika kita berbicara tentang sholat yang sah, maka jawabannya adalah sholat yang sesuai dengan syarat-syarat ataupun rukunnya yang diatur oleh ilmu fikih. Sedangkan jika kita berbicara tentang sholat yang diterima, maka itu bukan bagian dari urusan fikih. Sholat yang diterima memiliki beberapa syarat. Di antara syarat diterimanya sholat ada yang berkaitan dengan urusan syariat, dan ada yang berkaitan dengan urusan ma'rifat. Syarat diterimanya sholat itu ada 4. Pertama, ibadahnya harus ikhlas karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah kamu diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya, semata-mata hanya karena menjalankan agama. Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Orang yang beribadah bukan karena Allah, maka amalnya hanya sia-sia belaka. Bahkan Allah menggambarkan ibadah mereka itu seperti debu yang berterbangan. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'am manthura. Dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami akan jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Quran surat Al-Furqan ayat 23. Yang kedua, syarat diterima sholat itu ibadahnya harus dengan ilmunya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan suatu amalan yang bukan ajaran kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Muslim nomor 1718. Wa kullu man bi ghairi ilmi ya'mal a'maluhu mardudatul la tuqbal. Dan setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalan-amalannya tertolak, tidak diterima. Ini kata Syekh Ahmad Ibn Ruslan Asy-Syafi'i. Beliau lahir tahun 770 Hijriah dan meninggal pada tahun 844 Hijriah. Jika seseorang beribadah tanpa ilmunya, maka ia akan beribadah mengikuti hawa nafsunya. Segala yang ia lakukan tidak disandarkan pada keilmuan, bahkan bisa sesat dan menyesatkan. Contohnya di dalam sholat. Jika seseorang sholat tanpa memakai ilmunya, maka ia akan melakukan sholat tidak mengikuti aturan yang seharusnya. Kita diajarkan bagaimana tata cara sholat yang benar, dari mulai urusan bersuci sampai syarat dan rukun sholatnya itu sendiri. Dan yang ketiga, syarat diterimanya sholat adalah tidak boleh memakan dan memakai barang yang haram. Man sholla fi thawbim bi asyrati darohima wa fiha dirhamun min haramin lam tuqbal lahu sholat. Barang siapa yang sholat memakai pakaian seharga 10 dirham, dan di dalam 10 dirham itu ada 1 dirham saja hasil dari yang haram, maka sholatnya tidak akan diterima. Hadis riwayat Ahmad.
Jika 1 dirham saja menyampuri pakaian kita yang digunakan sholat sudah menyebabkan sholat kita tidak diterima oleh Allah, apalagi jika harta yang kita miliki haram semuanya. Orang yang memakan ataupun memakai harta haram, maka ibadah apapun yang ia lakukan akan tertolak di hadapan Allah. Contoh lain di luar sholat, misalkan ada orang yang bersedekah dengan harta haram, sebanyak apapun yang disedekahkan, maka sedekahnya tidak akan diterima oleh Allah. Hak dan batil itu tidak bisa dicampur. Hak ditambah batil, jawabannya adalah batil. Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan jangan pula kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Quran surat Al-Baqarah ayat 42. Allah dan juga Rasulnya telah memberikan peringatan bagi siapapun yang mencari harta dunia dengan jalan yang haram. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Di dalam hadis riwayat Tirmidzi nomor 3563 juga menjelaskan, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa agnini bifadlika amman siwaka. Ini adalah doa meminta kepada Allah agar kita dicukupkan dengan yang halal. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung pada selainmu. Dan syarat yang terakhir, syarat diterimanya sholat, syarat diterimanya ibadah itu adalah khusyuk. Khusyuk itu merujuk pada keadaan hati yang tenang, fokus, dan penuh penghayatan, terutama saat beribadah. Ini melibatkan rasa tunduk, rendah diri, dan kesadaran penuh terhadap Allah, serta perasaannya sampai pada merasa akan kehadiran Allah. Seperti halnya dalam urusan sholat, khusyuk berarti menjalankan ibadah dengan kesadaran penuh, sehingga seorang hamba saat sedang melakukan sholat, maka sudah tak ada lagi yang lain di dalam hati dan pikirannya kecuali Gusti Sajatining Mulya Allah Azza wa Jalla. Khusyuk itu berkaitan dengan nafi itsbat, menafikan segala sesuatu selain Allah dan mengisbatkan segalanya hanya kepada Allah. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mukmin, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Quran surat Al-Maun ayat 4 dan 5. Jadi nafi itu adalah peniadaan, meniadakan segala sesuatu di luar Allah, dan isbat itu adalah penetapan, menetapkan hati hanya kepada Allah. Pada hakikatnya khusyuk bukan hanya dilakukan saat sholat saja, tapi khusyuk harus dilakukan di setiap hembusan nafas yang kita lewati, selama 24 jam waktu yang kita lalui, siang ataupun malam, sedang tidur ataupun terjaga. Karena bagi para salikin tidak boleh ada satu detik pun yang terlewat tanpa mengingat Allah. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak." Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menjelaskan setidaknya kita harus memiliki kesadaran bahwa Allah itu melihat kita. Ini makom muhadharah ya, berkaitan dengan makom muhadharah. Di dalam ajaran tarekat Thaifuriyah itu diajarkan tentang penjelasan makomat dan juga martabat. Nah, ini posisi hati ketika kita selalu memiliki kesadaran bahwa Allah itu melihat kita, yaitu berada di makom muhadharah walaupun kita belum sampai pada makom melihat Allah. Nah, ini berkaitannya dengan makom mukasyafah dan makom musyahadah. Jadi muhadharah itu adalah kesadaran bahwa Allah hadir, hati menghadapkan diri pada Allah. Yang kedua mukasyafah. Nah, makomat mukasyafah ini adalah tabir tersingkat, rahasia Allah mulai tampak bagi hati. Dan yang ketiga musyahadah adalah penyaksian langsung dengan mata hati. Allah tidak hanya disadari tapi disaksikan. Melihat Allah di sini bukanlah melihat wujud dzatiyahnya, hati-hati. Karena seorang hamba saat ingin melihat wujud dzatiyah Allah itu harus melalui proses kematian. Itu pun bagi hamba-hambanya yang meninggal dalam keadaan baik dan mendapatkan anugerah dari Allah untuk berjumpa dengannya di akhirat. Di antara makhluk hanya baginda Nabi Muhammad SAW saja yang bisa melihat dzatiyah Allah sebelum meninggal. Kejadian itu terjadi saat peristiwa Isra Mi'raj. Bahkan jangankan kita,
para nabi yang lainnya pun tidak bisa melihat zat-nya Allah di dunia. Seperti halnya kisah Nabi Musa alaihissalam ini kan diabadikan di dalam Al-Quran, yang meminta kepada Allah agar berjumpa dengannya di dunia, namun Nabi Musa tidak diberikan kemampuan untuk itu. Kisah Nabi Musa ini yang dimana beliau ingin melihat Allah itu kan dia diabadikan di dalam Al-Quran. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu wa qala rabbi arini anzur ilaik qala lam tarani walakin anzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minun. Jadi ketika Musa datang untuk bermunajat pada waktu yang telah kami tentukan selama 40 hari, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, dia berkata, ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat engkau. Dia berfirman, engkau tidak akan sanggup melihatku, namun lihatlah ke gunung itu. Jika ia tetap di tempatnya seperti sedia kala, niscaya engkau dapat melihatku. Maka ketika Tuhannya menampakkan keagungannya pada gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Setelah Musa sadar, dia berkata, Maha suci engkau, aku bertaubat kepadamu dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman. Quran Surat Al-A'raf ayat 143. Saat itu Nabi Musa berdialog dengan Allah di Gunung Sinai setelah melakukan tirakat selama 40 hari 40 malam. Di sana timbullah keinginan kuat untuk melihat wujud Allah. Ia memohon kepada Allah, ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat engkau. Allah menjawab, engkau tidak akan sanggup melihatku, namun lihatlah ke gunung itu. Jika ia tetap di tempatnya seperti sedia kala, niscaya engkau dapat melihatku. Ketika Allah menampakkan dirinya pada gunung itu, gunung tersebut hancur luluh lantah dan Nabi Musa jatuh pingsan. Setelah siuman, Nabi Musa menyadari kebesaran dan kemahakuasaan Allah serta kelemahan dirinya sebagai manusia. Ia pun bertaubat dan beriman kepada Allah dengan sepenuh hati. Kisah ini mengajarkan tentang keagungan Allah dan keterbatasan manusia dalam memahami dan melihat zat Allah. Nabi Musa, meskipun seorang nabi dan rasul pilihan Allah, tetaplah ia adalah seorang manusia yang memiliki keterbatasan. Kisah ini juga menjadi pelajaran bagi umat Islam untuk senantiasa bertakwa dan memperbanyak ibadah kepada Allah. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, sebelum dilanjut, ini perlu digarisbawahi bagi sedulur-sedulur yang belum paham. Jadi Nabi Musa bermunajat di Gunung Sinai yang juga dikenal sebagai Gunung Tursina atau Bukit Tursina. Jadi Gunung Sinai dan Gunung Tursina adalah satu tempat yang sama ya. Hati-hati. Lokasi ini sangat penting di dalam agama Islam, Kristen dan Yahudi, karena disinilah Nabi Musa menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk kitab Taurat. Gunung Sinai atau Tursina itu terletak di semenanjung Sinai di Mesir. Nah, ini kan ada orang yang beranggapan bahwa Gunung Sinai atau Gunung Tursina ini atau disebutnya bukit itu dua hal yang berbeda, padahal ini sama ya. Jadi gunung ini disebutkan dalam Al-Quran seperti dalam surat Ad-Din ayat 2 dan Al-Qasas ayat 46 serta surat Al-A'raf ayat 143. Dalam Al-Quran, Bukit Tursina atau Sinai disebutkan sebagai tempat Nabi Musa menerima peringatan dari Allah dan tempat ia berdialog dengan Allah. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, melanjutkan kepada pembahasan. Melihat Allah di sini adalah makomat seorang salikin yang sudah sampai pada puncak wahdatul wujud dan berada pada makom musyahadah. Jadi orang yang sudah sampai di sini itu adalah orang-orang yang mendapatkan martabat wahdatul wujud dan berada pada makom musyahadah. Melihat Allah di sini bukanlah melihat dengan mata telanjang. Ma'rifatullah itu bukan dilihat dengan mata, bukan didengar oleh telinga, bukan diraba dengan kulit kasar, tetapi ma'rifatullah itu hanya bisa dimengerti oleh rasa. Oleh karena itu kita harus merasa sampai pada titik rasa yang sesungguhnya. Nah, para masyayikh mengajarkan kami di masyayikh di tarekat Taifuriyah, terkhusus Sultanul Arifin Syekhul A'zam Syekhul Auliya Ilghathul A'zam Qutbul Alamin Kanjeng Syekh Taifur bin Isa bin Surusan Abu Yazid Abu Stami pada Salah Surah, dan juga Syekhul A'zam Kanjeng Syekh Siti Jenar. Para masyayikh mengajarkan agar kami bisa mengerti terhadap ilmu ning rasa, rasane sejati ning urip, ilmu rasa rasanya kesejatian hidup. Untuk mencapai derajat sejati ning mulya, kemuliaan yang sejati, itulah keempat syarat agar ibadah kita diterima oleh Allah, termasuk dalam urusan salat, ibadah yang paling sakral, bahkan ibadah yang akan dihisab lebih dahulu kelak di hadapan Allah sebelum hisaban amalan lainnya. Jadi sekali lagi, syarat diterima ibadah kita termasuk sholat, pertama itu adalah ikhlas karena Allah. Yang kedua, ya ibadah itu harus dengan ilmunya. Yang ketiga, apa yang kita makan, apa yang kita minum, intinya kasab kita, rizki yang syariatnya kita dapatkan itu harus yang halal, nggak boleh ada yang haram walaupun tercampur, apalagi haram semuanya. Dan yang keempat adalah khusyuk. Sekali lagi, khusyuk itu adalah nafi itsbat, menafikan segala sesuatu di luar Allah dan mengisbatkan hanya kepada Allah.
Sholat merupakan tiang dari agama Islam sedulur. Setiap muslim wajib menjalankan ibadah sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Bahkan amalan yang pertama kali ditanyakan atau dihisab pada hari kiamat adalah ibadah sholat. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihil abadu yaumal qiyamati min amalihi sholatu fa in soluhat faqad aflaha wa anja wa in fasadat faqad khaba wa khasir fa in taqasa min fariidatihi syai'un qala rabbu azza wa jalla unzuru ali abadi min tatawwu'in fayukammalu minha man taqasa minal fariidah thumma takunu sa'iru a'malihi ala hadza rawahu Tirmidzi. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah SAW ngadawuh, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil, dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit dari sholat wajibnya, maka Allah Ta'ala berfirman, lihatlah apakah hambaku memiliki sholat sunnah, maka disempurnakanlah apa yang kurang dari sholat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Oleh karena itu, hukum bertoriko itu wajib. Tadi di awal kan sudah dijelaskan, toriko itu untuk menyempurnakan syariat dan hakikat, cangkang dan isi. Nah, bukan masalah sampai atau tidaknya kita bermarifat, tapi ikhtiarnya yang Allah lihat. Urusan sampai atau tidak itu bukanlah urusan kita, tapi insya Allah biiznillah waridallah, jika kita nyariat dengan sungguh-sungguh, kita akan bisa menyempurnakan syariat dan hakikat sehingga sampailah kita pada makom ma'rifat. Kanjeng Syekh Thaifur bin Isa bin Surusian Abu Yazid Al-Bustami, atau lebih dikenal dengan nama Syekh Abu Yazid Al-Bustami, pernah menyampaikan, tolabu syekh fi thoriq wajibun ala kulli murid walau kana min akbaril ulama. Mencari seorang syekh guru di dalam thariqah adalah suatu kewajiban bagi setiap murid, bahkan bagi mereka yang termasuk ulama besar. Pernyataan ini menegaskan pentingnya seorang murid, bahkan yang sudah memiliki ilmu tinggi sekalipun, untuk tetap mencari dan berguru kepada seorang syekh yang mursyid alias pembimbing spiritual. Hal ini dikarenakan seorang syekh mursyid memiliki peran kunci dalam membimbing murid untuk mencapai tingkatan spiritual yang lebih tinggi, serta membersihkan hati dari berbagai penyakit hati dan menjauhkannya dari sifat-sifat tercela. Seorang guru mursyid adalah manusia yang syariatnya bisa mengantarkan kita untuk menyempurnakan syariat dan hakikat agar sampai pada ma'rifat. Terlepas dari semua itu, memang pada hakikatnya akan tetap bermuara pada kehendak Allah. Karena jika Allah berkehendak, bisa saja seorang hamba menjadi waliullah tanpa bimbingan guru mursyid, karena ia dibimbing tanpa perantara, mendapatkan anugerah dari Allah dengan mendapatkan pencerahan langsung darinya. Dalam konteks tasawuf, seorang syekh mursyid dianggap sebagai pemandu yang akan membimbing murid melalui tahapan-tahapan perjalanan spiritual menuju Allah. Meskipun seorang murid telah memiliki pengetahuan agama yang luas, namun tanpa bimbingan seorang mursyid, perjalanan spiritualnya mungkin akan menemui banyak hambatan dan kesulitan. Oleh karena itu, mencari dan mengikuti bimbingan seorang syekh mursyid dianggap sebagai kewajiban bagi setiap murid, bahkan bagi mereka yang sudah memiliki ilmu agama yang tinggi sekalipun. Hal ini sejalan dengan konsep tasawuf yang menekankan pentingnya pengalaman spiritual langsung dalam mendekatkan diri kepada Allah, yang mana seorang syekh mursyid berperan dalam membimbing murid untuk mencapai pengalaman spiritual tersebut. Nah, dzauq ini sedulur dalam bahasa Arab artinya rasa atau perasaan yang mendalam. Dalam konteks spiritual, terutama dalam tasawuf, dzauq merujuk pada perasaan yang mendalam atau kecerdasan batin tentang Tuhan yang tidak dapat dijelaskan secara rasional. Dzauq adalah tentang merasakan kehadiran Allah, sebuah pengalaman yang melampaui pemikiran atau logika. Nah, untuk sementara kajian kitab Sajjatinil Mulyo pasal pertama sudah selesai. Nanti kalau kita menemukan pasal-pasal yang panjang, mungkin akan dibagi menjadi beberapa bagian. Karena pasal pertama ini tidak terlalu panjang, jadi Abah selesaikan semuanya di dalam menjelaskannya. Wallahu a'lam, intinya apa yang Abah sampaikan yang benar hakikatnya dari ridho dan kasih sayang Allah, yang salah syariatnya dari kebodohan Abah. Semoga Allah memaafkan, sedulur sedulur juga memaafkan, tidak memberatkan hisaban Abah kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedulur-sedulur, mungkin itu saja untuk kajian kitab Sajjatinil Mulyo pasal pertama. Insyaallah nanti kita lanjut lagi ke pasal kedua, sejarah tarekat di dalam Islam. Sekali lagi, jika pasalnya panjang mungkin akan dibagi beberapa bagian, jika pasalnya pendek mungkin bisa dijadikan hanya satu bagian. Hatur nuhun, wallahu a'lam.
Bagaikan cahaya fajar yang menyibak gulita batin, dalam pelukan sunyi dan gemuruh rindu kepada Sang Maha Cinta, terlahirlah Kitab Agung Sajatining Mulyo. Ia bukan sekedar kumpulan kata, melainkan suluk penuntun jiwa yang haus akan makna sejati dari kehidupan. Kitab ini merupakan untaian mutiara dari samudera kebijaksanaan, warisan suci dari Abah Lewong Gede, Raden Syair Langit, seorang pencinta yang menapaki jejak para aulia dengan kelembutan kalbu, kedalaman rasa, dan langkah yang penuh kearifan. Melalui lembar demi lembar, pembaca diajak menapaki jalan rohani yang berlapis, bermula dari syariat yang mengakar, menembus hakikat yang menggetarkan, hingga makrifat yang menyinari lubuk hati yang terdalam. Ia menghadirkan tarekat bukan sebagai jalan menjauhi dunia, melainkan sebagai jalan menemukan Sang Pencipta di balik seluruh peristiwa kehidupan. Kitab ini diantaranya memuat makna dan tujuan hakiki dari tarekat, sejarah perjalanan tarekat dalam khazanah Islam, metode dan laku spiritual yang diajarkan oleh Abah Lewong Gede, mutiara hikmah dan pituah, baik yang tersurat maupun yang tersirat, amaliyah, manakib para masyaikh tarekat Taifuriyah, rahasia ilmu rasa sebagai pintu menuju hakikat Sajatining Urip. Lebih dari sekedar bacaan Sajatining Mulyo adalah kitab amaliyah. Di dalamnya terhimpun doa, wirid suluk, dan laku yang menuntun manusia bukan hanya memahami, tetapi juga mengalami jalan menuju Allah. Karenanya, kitab ini tidak hanya diperuntukkan bagi para salik dalam jalan tarekat, tetapi juga bagi siapa saja yang mencari kedamaian batin, kejelasan tujuan hidup, dan kerinduan bertemu dengan Sang Maha Kekasih. Kitab ini adalah mahkota dari perjalanan ruhani, penutup segala ilmu, yang menyatukan syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Ia menuntun manusia menjadi lebih dari sekedar hidup, tetapi menghidupi hidup dengan kesadaran yang sejati. Barang siapa yang meneguk hikmah dari kitab ini, insya Allah akan dituntun menuju maqam tertinggi, kemuliaan yang hakiki, yaitu Sajatining Mulyo, kemuliaan yang sejati.